A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ahmaduhu wa asta'inuhu alladzi 'allamana bil hamdi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur. Karena kalau Allah tidak mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur, kita tidak akan pernah tahu kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahmaduhu usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma berarti adalah ya Allah. Salli ala itu makna yang pertama adalah sampaikan, tunaikan. Salli tadi adalah pengharapan dari Allah agar kita mendapat syafaat. Satu. Yang kedua mendapat pengakuan. Wah. Yang ketiga kita memang benar-benar menjadi praktisi dari bagaimana cara hidup Nabi Muhammad SAW. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan salawat tadi ketika Rasulullah SAW datang ke menjumpai Allah saat Isra dan Mi'raj dengan bacaan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Itu dia. Lalu Rasulullah SAW Allah ajarkan kembali at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bayangkan seorang manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala diundang dan dia tahu tata keramanya, bagaimana berhadapan dengan manusia, apalagi saat berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Maka Rasulullah SAW sangat cerdas sekali untuk memilih kata at-tahiyatul mubarakatus, penghormatan serta keberkahan yang terus berkesinambungan karena kuasanya Allah memberikan mulai dari Nabi Muhammad sampai ke hari kita ini. Itu dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi itu banyak, tapi yang mendapat salam cuma Rasulullah SAW. Dan ini berkaitan dengan surah An-Nur yang akan kita baca. Karena Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, apakah engkau melihat Allah? Tidak, kata Rasulullah SAW. Tapi aku menyaksikan cahaya yang penuh dan terang benderang, tapi tidak menyilaukan. Bayangkan, ada cahaya terang benderang, sangat terang sekali, tapi tidak menyilaukan. Sama seperti halnya ketika pinta Nabi Musa alaihissalam, ya Allah tunjukkan dirimu. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, karena Musa memiliki privilege, memiliki sifat yang privat, memiliki kepribadian yang bersama dia dengan Allah tanpa perantara. Jadi Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara tapi tidak melihat. Kau ingin melihatku Musa? Iya, coba kau lihat gunung itu. Maka gunung tadi bergetar seperti getaran HP itu. Maka Musa pun takut. Tapi Rasulullah SAW sangat beradab sekali. Langit 7 jumpa Adam, jumpa Nabi Musa, jumpa Harun, jumpa Nabi Yusuf, jumpa Idris dan seterusnya. Alaihi wassalam. Lalu saat ingin melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi yang gak pernah lupa kawan. Jibril itu kan kawannya. Ya kan? Ayolah. Masa kau tinggalkan aku sendiri melangkah kepada Allah? Majulah wahai Muhammad. Kalau aku maju maka aku akan binasa. Lihat batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk malaikat. Lihatlah batasan-batasan yang Allah letakkan untuk syaitan, untuk para jin, namun tidak ada batasan untuk manusia. Saking Allah Subhanahu wa taala cintai kita karena ciptaan terbaiknya.
pemimpin yang mengurusi apa yang sudah dia ciptakan. Bukankah syaitan itu sama-sama ciptaan? Iya. Dan alangkah lebih baiknya saat kita belajar dari syaitan. Karena dia berkomitmen dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belum tentu kita berkomitmen terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kapan diturunkan pertama kali Al-Qur'anul Karim? Iqra pada tanggal 17 Ramadan. Sebentar lagi. Yang terus kita ulang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita akan memperingati nuzulul Quran. Dan malam ini kita akan berkenaan perihal An-Nur, cahaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih nama satu surah sifatnya cahaya? Apa representasi cahaya yang kita ketemui sekarang ini? Ya mungkin lampu atau mungkin matahari. Nah, kalau tidak ada cahaya kita tidak akan bisa mengenal sesuatu. Adapun cahaya kita bisa tidak tahu. Dan cahaya itu adalah salah satu pendukung kita untuk menyaksikan, untuk melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat untuk dirinya, menamakan dirinya Basirun Alim. Dia melihat dan tahu. Kita bisa jadi melihat tapi belum tahu. Terang pun terkadang kita tidak tahu apa halnya, apa bendanya, apa itu. Maka An-Nur adalah istibadul asya' bil mar'iyyah. Tampaknya sesuatu dengan penyaksian. Dalam gelap gulita kita tidak akan bisa mengenali sesiapa. Tapi dalam sifat yang terang benderang maka kita bisa melihat. Al-Qur'anul Karim meletakkan pasangan-pasangan dengan baik. Maka terang benderang lawan katanya adalah kegelapan. Kegelapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita ulas meletakkan sifat jamak, zulumat. Tapi kalau nur cahaya Allah hanya meletakkan single. Kenapa zulumat menjadi plural, jamak? Kata ganti yang banyak. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim, nur hanya satu aja. Ya nur. Sudah, cahaya. Karena betapa banyaknya kegelapan, maka cahaya dapat menembusnya. Seberapa gelap hati kita, kalau Allah sudah kasih hidayah, maka tembus kegelapan tadi. Ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dajjalnya kita, kalau Allah mau kasih hidayah, tembus kegelapan itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nur. Maka jangan pernah kita merasa, oh kegelapan ini akan menghanyutkan diriku, akan membuatku semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tugasnya adalah cari hidayah. Cari sebab datang hidayahnya. Maka cahaya tadi akan menembus. Saya kasih permisalan yang sangat mudah sekali. Ini cahaya ya. Cahaya. Pak, kita bisa. Ini cahaya bisa nampak. Tapi kalau cahaya tadi ditutup. Nampak. Seperti itulah cahaya yang masuk ke dalam hati. Buka hati Anda biar cahayanya bisa masuk. Jangan tutup hatinya. Kalau hatinya kita yang menutup sendiri, karena kita punya kekuatan. Buka atau tutup. Maka bukalah hati tadi. Jangan prasangka buruk ke orang lain. Jangan prasangka ilmunya gak ada. Jangan prasangka Quran itu aku gak paham. Jangan prasangka Rasulullah itu aku gak kenal. Jangan. Tapi buka hati Anda. Biar dia masuk. Bukankah kita tradisikan selawat? Biar hati tadi terbuka sedikit-sedikit tirainya. Dari mana? Dari kegelapan kesibukan dunia ini. Karena di dalam surah An-Nur nanti akan kita baca. Siapa sih sebenarnya manusia itu? Bagaimana sih pekerjaannya sebenarnya? Bukankah seluruh manusia ini adalah seorang pedagang yang ingin menghasilkan uang? Apa pengertian perdagangan dalam Islam? Apa pengertian jual beli dalam Islam? Ya kan? As-safqatu mu'ajjalun bil arbah. Jual beli itu adalah deal, closing yang nantinya akan mendatangkan keuntungan. Bukankah kita jual beli tadi beli barang dulu, baru nanti kita jual, beli barang dulu, baru nanti jual, ataupun jasa kita belajar dulu, akhirnya nanti kita jual jasa kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengulaskannya dalam surah An-Nur. Siapa sih manusia itu sebenarnya? Tapi dibuka dengan disiplin moral. Tapi dibuka dengan disiplin terpenting di muka bumi ini, yaitu disiplin keturunan. Makanya ayat kedua dari surah An-Nur dan ayat ketiga itu berbicara perihal perzinahan. Karena apa? Karena itu hal yang penting. Karena apa? Karena itu dasar dari keturunan sesuatu. Lalu surah 9, 10, 11 membahas apa? Perihal membahas bagaimana suami menuduh istrinya. Kok berzina? Oh nanti dulu kata Al-Quran. Kau datangkan 4 saksi dulu baru boleh kau nuduh istrimu berzina. Lalu bagaimana orang memberikan saksi yang palsu? Maka seumur hidupnya tidak akan diterima kesaksiannya. Seumur hidupnya. Lalu bagaimana orang yang menyebarkan kata-kata yang buruk? Begitupun orang yang menyebarkan kata-kata yang buruk, maka kesaksiannya seumur hidup tidak akan pernah diterima. Dan hukum al-wadai atau hukum aturan manusia, selama punya KTP, dia berada tinggal di dekatnya, maka didatangkan bisa menjadi memberikan kesaksian. Dalam Islam tidak. Dia berbasis yang sangat baik sekali. 4 saksi kalau perihal perzinahan. Kalau nggak dapat 4 saksi, 3 laki-laki, 2 perempuan harus menyaksikan. Dengan istibadul asya, dengan al-bayyinah, dengan sesuatu hal-hal yang sifatnya pendukungan. Dan di dalam peraturan Islam, al-iqraru aqwa minasyahadah. Pengakuan itu lebih krusial daripada kesaksian. Kalau yang melakukan sudah mengaku di hadapan orang, di hadapan Rasulullah, maka nggak perlu lagi saksi. Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa. Rasulullah diam. Hadis yang kemarin kita bahas. Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah masih diam. Kemudian datang waktu sholat. Kemudian Rasulullah dia datangi lagi selesai sholat. Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang sangat dahsyat dosanya. Dirikanlah hukuman untuk diriku. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, bukankah engkau telah berwudu? Bukankah engkau telah ikut sholat bersama kami tadi? Maka Allah telah mengampunimu. Sekecil itu cara Allah mengampuni kita. Wudu yang bagus, sholat. Apa yang menghalangi kita untuk sholat lagi? Cahaya akan masuk karena bisa menembus segala kegelapan yang kita miliki. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, dosa itu laksana hal yang menjijikkan. Saking menjijikkannya, kita mampu melihat orang yang sangat cinta akan kemaksiatan terpancar di wajahnya. Dan pahala itu laksana sesuatu yang wangi, yang akan terpancar di wajah seseorang. Ingat, kalau Anda bisa melihatnya, berarti kita tinggal 2 gendangnya. Sedang menjadi pendosa yang sedang asik dalam dosanya, atau sudah menikmati kenikmatan iman. Malam ini kita akan membahas surah An-Nur yang berbicara perihal ni'matut tauhid. Nikmat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita buat nama gitu. Rumah tauhid. Kenapa kita buat rumah tauhid? Hati Anda itu rumahnya, bukan rumah tauhid ini. Ini akan berganti. Saya akan pergi. Tapi hati Anda masing-masing itu rumah tauhid. Disitulah Anda meletakkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Anda belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya. Di mana akhlaknya? Di Al-Qur'anul Karim. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Aisyah, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, "Akhlaknya Al-Qur'anul Karim." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan membahas coret-coret kita malam ini, dimulai dari syariat sampai kepada tauhid, sampai kepada siapa sih sebenarnya manusia itu sendiri, yang notabene-nya adalah seorang peniaga atau menjual sesuatu, baik itu sebarang atau jasa atau bekerja di tempat orang lain atau sesiapapun, dan bagaimana Allah bisa mencintainya dengan niaganya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Surah An-Nur.
An-nur artinya cahaya. Istibar ya bil barakah. Kita sangat membutuhkan cahaya saat untuk melihat. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala bukakan surah An-Nur yang identiknya adalah pelita dengan hal yang berkaitan laki-laki perempuan. Kita singkat dengan pria dan wanita. Apa yang Allah maksudkan di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka surah keduanya dengan az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Ya, betul. Penzina laki-laki yang belum nikah, penzina perempuan yang belum nikah, cambuklah mereka 100 kali kalau berzina. Zina apa itu? Iltiqa'u farjain. Bertemunya dua kelamin di luar nikah. Berapa kali? Berapa kali orang dihitung perzinahan? 1 kali pun Allah sudah hitung. 1 kali pun Allah sudah hitung. Bukan berkali-kali, kan baru sekali, baru gesek-gesek. Enggak ada istilah gesek-gesek ini. Bertemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? La taqrabuz zina. Jangan kau dekatin. Karena kalau udah dekat-dekat nanti digesek, udah digesek akhirnya terus akhirnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Lahirlah anak yang tidak mendapat 4 perkara besar. Yang pertama apa? Ayahnya gak ada dihitung. Kalau sudah hamil di luar nikah. Yang kedua, walinya hilang. Lalu apa yang ketiga? Dia tidak bisa menjadi wali dari saudari perempuannya. Lalu apa yang paling parah? Dia gak dapat warisan dari ayahnya. Ini yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah An-Nur sebagai pelita dibuka dengan perihal pemuda dan pemudi, jauhilah perzinahan. Ini ayat yang dibuka. Karena apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ? Wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun fi dinillah. Ojo kasihan. Cambuklah sekuat-kuat. Dan kalau itu belum terlaksana di muka bumi, maka Allah mencatatnya. 100 cambuk. 1 kali selamat. Buat lagi 200 cambuk. Selamat. Buat lagi 300 cambuk. Selamat, ya kan? Menikah. Karena awalnya sudah dimulai dengan ini, pas menikah pun bikin jajan. Apa dosanya? Rajam. Rajam itu sama dengan mati. Tapi apakah Allah ampuni? Kita sudah bahas. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berzina? Iya, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu mencuri? Iya, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berdusta? Tidak. Karena kalau dia berdusta, dia akan bertanggung jawab terhadap syahadatnya. Baik, kita tinggalkan perihal syariat. Mari kita jaga keturunan kita untuk kondisi pelita, untuk kondisi cahaya yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yarmuna al-muhsanat. Kalau ada suami mulai tidak suka dengan istrinya, atau istrinya mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, maka harus mengirim 4 saksi agar dia bisa dijatuhi sebagai had zina atau sebagai had talaq. Baik. Ayat ketiga dari surah An-Nur ini membahas perihal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang penzina tidak akan menikahi selain penzina juga. Penzina laki-laki yang pantas untuk dirinya adalah penzina perempuan. Agar apa? Agar bertaubat keduanya. Kalau sudah kita lihat terlalu bebas, nikahkan keduanya. Biar apa? Biar bertaubat. Bertaubatlah anakku, bertaubatlah saudaraku. Allah akan mengampuni
mengampuni kalian berdua. Karena tidak bisa kau nikahkan dengan orang lain selain orang yang sering kau kunjungi itu. Ayat ini turun ketika sahabat Rasulullah SAW bernama Mazin. Dia berjumpa dengan anak seorang wanita di kota Makkah pasca Hijriyah. Surah An-Nur turun di tahun ke-5 Hijriyah. Lalu dia menjumpai anak. Dan dia tahu anak ini adalah seorang penjajah tubuh. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menikahi perempuan tadi. Biar dia ku tampung, biar dia ku taubatkan, biar dia ku ajak ke dalam Islam. Maka Rasulullah SAW menunggu ayat ini turun. Maka Rasulullah SAW bilang apa? Jangan kau nikahi dia. Karena tidak ada yang pantas untuk dirinya selain penzina juga. Begitupun dengan para sahabat yang datang ke kota Madinah. Kita bicara soal moral. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu menggaris-garis moral itu sangat ketat sekali. Dia Rasulullah SAW tidak ingin ada keturunan tabi'in yang datang dari seorang ibu yang berzina. Tidak ingin Rasulullah SAW. Maka apa yang dibilang Rasulullah? Sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, ada di sana seorang wanita yang mungkin dulu menjadi peliharaan orang-orang Yahudi. Menjadi peliharaan orang-orang bangsawannya kota Yathrib sebelum bernama kota Madinah. Mereka meminta izin agar bisa menikahinya. Apa yang dibilang Rasulullah? Jangan kau nikahi. Begitulah kita ingin menjadi hal yang baik bersumber dari sesuatu yang baik pula. Karena dalam ayat ini ada at-thayyibin lit-thayyibat, yang baik itu yang baik, al-khabithin lil-khabithat, yang jahat itu yang jahat. Dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala gariskan, kalau ingin keturunan kita terbaik, maka jagalah dia. Fragile kita bilang. Barang yang mudah pecah. Maka peliharalah dia. Lalu kenapa surah An-Nur? Bukankah kita menikahkan orang waktu siang hari? Benar? Ada yang nikahnya malam-malam? Enggak ada. Kawinnya malam-malam, nikahnya tetap siang. Bukankah kita membuat selamatan atau pesta pernikahan mulai dari siang hari? Bahkan di Medan, kota tercinta yang penuh berkah dan mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dimulai pukul 11 siang. Saat matahari terik. Oh, biar nampak, oh ini pengantinnya, oh ini ayahnya, oh ini emaknya, oh ini saudaranya. Ada yang kepincut di pesta. Jadi biar nampak jelas semuanya. Nur saat Allah menembus semua kegelapan. Oke, sekarang kita di malam hari. Ada nggak yang mampu menyaingi nurnya Allah, yaitu matahari? Ada? Tidak ada. Dan seluruh hal yang kita lakukan siang hari, bukankah orang-orang niaga siang hari? Ya kan, kita jualan, closing kan siang-siang kan? Siang-siang. Kalau ada yang jualan di tengah malam, pasar induk ya, gitu. Tapi sampai siang juga, gitu kan? Dan membutuhkan lampu yang banyak ya. Ya. Cahaya penuh, ya kan? Si Bang Selayang. Ini nggak membutuhkan cahaya ini. Jualannya nggak membutuhkan cahaya, ya kan? Makin gelap makin paten. Subhanallah. KB bahkan nggak butuh cahaya, hanya butuh remang-remang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nur itu kata ganti satu orang, jamak. Tidak jamak, nur plural. Bukankah kalau kita beli senter yang baik, mantap, di tengah kegelapan kita hidupkan, dia menembus semuanya. Inilah yang dimaksudkan tadi. Ini makna pelita, makna cahaya secara tampak. Lalu apa yang Allah maksudkan di sini? Adalah makna pelita secara tidak tampak. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak. Ya. Bukankah Allah itu Qadar? Maha mampu. Bukankah Allah mampukan kita?
Allah Maha Penyayang? Maha Penyayang. Kita penyayang nggak? Saya. Allah tuh Maha melihat. Allah berikan kita kemampuan melihat. Kita melihat. Maka gunakan apa yang Allah berikan ini sebagai pelita untuk mendatanginya. Cahaya yang tidak tampak, cahaya yang hanya urusannya antara Allah dengan hambanya. Allah masukkan hidayah. Allah kuatkan dia untuk beribadah. Allah kuatkan dia untuk bersedekah. Allah kuatkan dia untuk berjalan ke masjid. Allah kuatkan dia untuk mendidik anak menjadi soleh seperti dirinya. Allah kuatkan dia untuk berketurunan. Allah kuatkan dia untuk cari makan. Allah berikan dia kemampuan dan segalanya. Itulah pelita yang tidak tampak. Bagaimana biar nampak? Sadar. Kita ini sedang diurusin, bukan ngurus. Iya, kita mengurusin rumah tangga, benar. Tapi sebenarnya kita tuh sedang diurusi. Jadi sadarlah. Sungguhnya kita berdiri itu untuk Allah. Sadarlah, sholat kita itu, kalau Allah gak izinkan kita pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu, maka gak akan bisa. Gak akan bisa. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan. Bahwa cahayaku sudah ada di dalam dirimu. Tugasmu adalah meneranginya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Bumi termasuk di dalamnya laut yang gelap. Nanti ada ayatnya. Ada. Bagaimana kesaksian manusia nanti? Ada. Inilah yang kita bahas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu nurus samawati wal ard, yaitu surah An-Nur ayat 30. Kita sudah berbicara perihal syariat. Sekarang kita akan berbicara perihal nikmat tauhid. Bagaimana kita menyadari nikmat tauhid? Allah Subhanahu wa Ta'ala ulas dalam surah An-Nur ayat 35. Apa yang Allah terapkan di sini? Paling tinggi dibuat. Dia gunakan nama Allah. Pantas gak untuk Allah sombong? Pantas. Memang itu sifatnya Al-Kabir. Kenapa dia pakai Al-Kabir saja? Akbarnya hanya ada di azannya. Allahu Akbar. Kabir besar. Akbar maha besar. Biar apa? Biar tidak ada yang mengecilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambilnya dua-dua namanya tadi. Besar dan maha besar. Jadi apa? Hei kalian ciptaanku, kalian itu kecil. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada apa-apanya kalian dibandingkan aku. Itu yang Allah sebut. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah tegaskan siapa dirinya. Allah nur. Pantas nggak saya sebut bulan cahaya? Pantas nggak cocok? Allah nur, langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah kasih permisalan. Bagaimanakah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti lampu. Kamishkah. Mishkah itu lampu semprong. Semprong itu berarti ada minyaknya ya. Nah. Al-misbahu fi zujajah. Lampu tadi di dalam lampu kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durbiyyun yuqadu minha min syajaratin mubarakah. Baik. Ada kacanya, ada minyaknya. Ada minyak dari bahan bakar pohon yang berkah. Oke. Kita sekarang baik. Mana yang bercahaya di sini? Lampunya, kacanya, minyaknya, apa bahan bakar yang datang dari pohon berkah? Mana yang bercahaya? Kaca. Gak ada apinya ya kan? Gak ada
sungguhnya kan bang. Tapi cahaya Allah baru minyaknya saja sudah ada cahaya. Allah kasih permisalan seperti itu. Kalau sudah kutentukan dia akan bercahaya, minyaknya saja sudah cahaya, belum lagi kuhidupkan. Jadi bayangkan kalau ini komposisi yang kita kenal secara manusia, ada sumbunya, kemudian ada lampunya, ada kacanya, ada minyaknya, ada pohon berkahnya. Gimana kalau hidup ini semua? Seberapa terangnya? Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW berjumpa Allah, cahaya yang terang. Kalau Jibril melihat ini maka akan bingung. Jibril melihat ini akan binasa. Sedangkan kita yang punya dua mata ini bisa melihat Allah nanti. Di dalam hadis yang pernah kita buka lagi kemarin. Ya Rasulullah, apakah kami nanti melihat Allah? Maka jawaban Rasulullah mudah sekali. Mudah gak kalian melihat purnama? Mudah ya Rasulullah. Gampang gak kalian nengok matahari? Gampang ya Rasulullah. Kayak gitulah kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mungkin malaikat saat itu akan tertunduk atau akan pergi. Maliki Yaumiddin, masa raja gak akan menunjukkan dirinya? Pasti akan menunjukkan dirinya. Malikin Nas, pasti akan menunjukkan dirinya. Tidak mungkin raja itu akan bersembunyi, tidak. Ini bukan bicara sesuatu yang harus disembunyikan, tidak. Allah akan menunjukkan dirinya dan akan berbicara perihal di surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 20 sampai 21, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah akan menunjukkan dirinya dan datang membawa rekap. Rekap apa? Kulit tubuh kita ini akan berbicara. Mata kita akan berbicara. Telinga kita akan berbicara untuk mempersaksikan apa yang kita lakukan. Itu ayat 20. Ayat 21-nya. Wa qalu li juludihim, akhirnya kita bilang sama kulit kita, lima syahidtum alaina, kok cakap kau? Telinga kok ngomong kau terhadap apa yang kusebutkan? Mata kok cakap kau? Kulit kok ngomong? Apa yang disebut? Maka telinga, mata dan kulit tadi berkata, Antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai'in. Wahai jiwa pemilik yang dulu kami adalah milikmu, sekarang kami Allah izinkan untuk berbicara seperti halnya Allah memberikan izin bicara kepada apapun yang Dia inginkan. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Allah lah yang memberi kami kemampuan berbicara. Dia tidak lagi tunduk di bawah kita. Saat Allah menunjukkan dirinya, maka itulah yang akan menjadi hari yang sangat mengerikan sekali. Kulit juga ada ya? Kulit? Hitam sama putih juga cakap? Hitam, baik, putih, ngomong, kuning, ngomong, belang, ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Maka setelah kita pahami nur tadi, kita membagi cahaya tadi ke dalam dua hal besar. Sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terbitkan matahari kita melihat dunia, maka bersyukurlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya yang tidak tampak yang berada di dalam syariat. Itulah dia konsep dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mabuk di dalam syariat. Karena mabuk yang bermanfaat adalah mabuk ibadah. Karena yang bermanfaat adalah mabuk sedekah. Ini indah sekali. Mabuklah di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Karena kita sungguh membutuhkannya.
Karena apa? Saat kita menikmati hal-hal yang notabene-nya adalah Allah saja. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ini di dalam surah Al-Anfal. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian sudah enak di dalam syariat, aku akan kasih pemisah, aku akan kasih kacamata pembesar, aku akan kasih keterangan yang lebih baik untuk hidup kalian. Akhirnya kita bersedekah pun atas nama Allah, menyayangi anak atas nama Allah, segalanya atas nama Allah. Jadi tidak ada lain lagi. Nikah pun sama Allah. Allahumma Shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang belum nikah segera Allah kasih kesempatan, saudara. Kita akan masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan kita. Siapa kita sebenarnya? Karena kebetulan malam ini adalah semuanya yang kalau menangis tutup mata ya. Tutup mulut ini. Ada yang mau menangis tutup mulut? Tidak ada ya. Nah, berarti dosa kita berasal dari mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam konsep cahaya ada para pria la tulhihim tijarah. Dia tidak akan mabuk dagang atau jual beli. Apa yang mereka lakukan? La tulhihim, tidak akan mengkhianati Allah. Perdagangan dan jual belinya tidak menghalangnya untuk zikir kepada Allah. Perdagangan dan jual belinya tidak melupakan dirinya untuk sholat kepada Allah. Perdagangan dan jual belinya tidak menghalangi dia untuk zakat kepada Allah. Dan perdagangan serta jual belinya mengajaknya untuk takut kepada hari dibolak-balikkannya pandangan. Dan hati. Rijalun la tulhihimut tijarah wal bai'. Karena kita peniaga, kan kita seorang pedagang, jasa, barang ataupun apa, ingat, kalau jual beli dan perdagangan kita bisa menghilangkan zikir, bisa menghilangkan sholat, bisa menghilangkan zakat, bahkan kita nggak takut hari akhir, hati-hati dengan perdagangan kita, karena bisa jadi dagang kita tadi itu mencampakkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di sini, karena di dalam dagang dan jual beli, kalau tidak targetnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke pembahasannya. Kaya. Lalu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam hadis qudsinya? Kau tidak akan mendapatkan selain apa yang kuberi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tidak akan mendapatkan selain apa yang kuberi. Engkau akan aku jadikan laksana seekor singa yang mengejar-ngejar seekor kancil, dan kancil tadi tidak kau dapat selain seekor kelinci yang kuberikan kepadamu. Itulah yang Allah buka dengan kalimat ya bani Adam la takhafanna ala rizqin ghad. Wahai anak Adam, kau jangan takut rezeki esok hari. Sebagaimana aku gak pernah tanya sama kau mau sholat apa besok. Hai anak Adam, kau jangan takut rezeki esok hari. Aku gak pernah tanya sama kau mau sedekah apa besok hari. Hai anak Adam, kau jangan takut rezeki besok hari, karena aku gak pernah tanya kau mau buat baik apa esok hari. Jual beli bisa
Ya kita pahami tadi. Jual beli itu bisa apa? Bisa menghilangkan zikir kepada Allah. Kita nggak ingat. Aku yang hebat. Inilah Qarun kedua tahun 2021. Akhirnya jual beli, perniagaan, bisnis, meet up, dealing, closing, contracting melupakan Anda untuk sholat. Apa yang disebutkan dalam surah 37 ini? Bencong. Pria yang bukan pria sejati. Kalau perdagangannya bisa melupakan zikir, kalau perdagangannya bisa melupakan sholat, kalau dagangnya bukan dipakai untuk zakat, maka itu bukan pria sejati. Jauhi laki-laki yang seperti itu. Dan jangan kita menjadi seperti itu. Mudah Allah Subhanahu wa taala lindungi. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena udah masuk perihal harta, saya akan ulas kisah singkat perihal Qarun. Qarun adalah orang dia adalah seorang yang jago berdagang. Apa saja yang dipegangnya bisa dia jual. Dia hidup di era Nabi Musa alaihissalam dan bahkan masuk ke dalam kerabat. Ingat, keturunan dan kerabatan tidak mewariskan keimanan. Karena keimanan itu harus digali, harus dicari, harus didatangi. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Namun apa yang disebutkan di sini? Inna Qaruna qad ushriba qalbuhu hubbul mal. Qarun itu adalah orang yang cinta harta. Wa zadahul ghina 'uluwan wastikbar. Sudah cinta harta, tambah kaya, akhirnya inilah hati yang telah menenggak anggur kecintaan akan harta. Hati yang mati. Apa yang dia bilang? Wahai saudara-saudaraku, terjemahannya, apa yang aku miliki saat ini adalah kepantasan diriku karena aku mencarinya. Hati-hati dengan kata-kata ini. Wa ma utitu hadzal mal li'anni ahaqqu wa ajdaru bih. Gak ada yang pantas. Akhirnya apa? Ketika sudah cinta harta, hanya aku yang pantas menasihati kalian. Gak ada lagi yang lebih berpantas di sini yang menasihati selain aku. Kata Qarun. Maka dengarlah nasihat dari orang yang kaya raya ini. Wa qawwamu biha anfusakum. Carilah kepantasan diri kalian untuk harta. Ya Qarun yang bilang. Dan berpegang teguhlah akan nasihatku ini. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang paling mulia makomnya di antara kalian. Sama siapa dia bilangnya tadi? Sama Musa alaihissalam. Loh apa dibilangnya Musa? Musa itu bohong aja itu. Itulah penyihir yang terkenal, kata dia. Waktu Musa meminta untuk pembayaran
zakat. Itulah Qarun. Tolak nasihat, jago dagang. Sahabat Nabi Musa alaihissalam bahkan dalam kerabatnya, cinta akan harta, kaya dan sombong, hatinya telah menenggak anggur harta, anggur kecintaan akan harta. Jadi apa yang ada? Mabuk harta. Dan akhirnya yang datang apa? Menolak nasihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi di dalam syarat perniagaan adalah bagaimana Allah bisa mencintai para laki-laki sejati tadi? Bahwa jual belinya, bahwa pekerjaannya tidak menghilangkan zikirnya akan Allah, tidak menghilangkan salatnya, tidak menghilangkan zakatnya. Bahkan dia hanya takut hari di mana akan terjadi khawatiran pandangan dan hati. Khawatir kita, khawatir karena hati itu berbahaya. Inilah yang kita temukan saat ini perihal perniagaan. Setelah kita sekelebat tadi singgah di kisah Qarun. Bukankah zaman dahulu saat kita berjual beli kita sering mendengar kata-kata jual ya, beli ya. Sekarang kan terjadi pergeseran konsep perniagaan. Tidak ala Islam lagi. Bukankah dulu kita saat beli, oh jangan beli itu, ini rusak. Ini aja yang baru. Mungkin kalau sekarang jual aja yang rusak dulu. Gak apa-apa, harganya sama. Bukankah zaman dahulu saat atuk kita, uang kita berniaga di tengah-tengah pasar, bahkan ada yang sambil tertidur. Saya mendapat riwayatnya tadi, seorang keluarga yang berjualan pisang, punya anak 11 orang, dan semuanya menjadi korban. Dipikir pembeli dia tidur, padahal dia berzikir. Jual pisang, orang ambil pisang letak uang, orang ambil pisang letak uang, orang ambil pisang letak uang. Rijalun la tulhihim an tijaratin wala bai'in an dzikrillah. Bukankah Imam Al-Bani, seorang yang meriwayatkan dan membetulkan dan menyusun kitab-kitab hadis, seorang tukang jam, datang jam 8 pagi ke kedainya, dia sholat 1000 rakaat. Itulah saat dia buka. Dan selesai 1000 rakaat, datang waktu zuhur, dia tutup, maka dia pergi. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa menemukan banyak praktek kebaikan dalam jual beli yang menjadikan sholat itu adalah salah satu keuntungan bagi seorang pedagang. Sholat itu keuntungan untuk seorang pedagang. Karena apa? Di waktu akhir-akhir, saat ia hendak menutup kedainya, saat ia hendak menutup pekerjaannya, ada diling-diling yang Allah selipkan ke dalam hidupnya, yang tidak Allah berikan kepada pedagang yang mabuk dengan waktu yang hanya menungguin barang dagangannya. Iya udah gua tutup, datang tadi orang beli, orang semua. Ini kan bukan cerita yang biasa buat kita, bukan cerita yang luar biasa, cerita biasa. Dan kenapa ini terjadi hanya pada orang-orang yang mencintai ibadahnya daripada jual beli. Ingat, kita tetap menghormati sebab, kita tetap mengembangkan potensi, tapi ada musabbib, ada yang maha menyebabkan. Maka janganlah jadi kita seorang pedagang yang menganggap sholat menyita waktu, zakat mengurangi. Jangan. Kalau kita mengingat seperti ini, bukankah kalau kita mengambil beras untuk dizakatkan, sama seperti halnya seorang petani yang mengambil benih di gudangnya kemudian ditanam lagi. Inilah permisalan. Bukan berkurang, tapi petani yang mengambil benih tadi adalah tugas yang cerdas agar dia menumbuhkannya kembali dan menjadi hasil yang lebih banyak lagi. Dan seperti itulah pelanggan zakat. Pelaku salat, Allah akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nur ayat 47,
perihal perbuatan baik tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dham'an ma'an hatta ja'u lam yajiduhu syai'an. Kita sudah berbicara perihal kita. Kita akan berbicara perihal kufar. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menganggap perbuatan baiknya? Allah Subhanahu wa taala akan menganggap perbuatan baiknya laksana fata. Laksana apa? Fata morgana. Anda seorang mukmin, Allah akan hitung sekecil-kecil banyaknya. Bahkan mudah-mudahan dia bisa cukup untuk membayar kezaliman kita kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, tahu gak kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Adalah orang-orang yang kezalimannya melebihi daripada kebaikannya. Kezaliman di muka bumi hanya bisa kita bayarkan di muka bumi. Kalau kita menzalimi, kita minta maaf. Kalau kita mengambil hartanya, maka kita pulang. Kalau kita menyakiti dia, maka kita meminta maaf. Dan ini tidak akan bisa Allah ampuni selain kita tunaikan di muka bumi. Hutang piutang. Tidak akan bisa kita tunaikan selain kita tunaikan di muka bumi. Allah tidak akan mengampuninya. Dan kalau semisalnya sudah wafat, maka akan dibayar dengan kebaikan dan pahala. Ini perihal kezaliman. Tapi masih syukur bangkrut. Ini masih bangkrut hitungannya. Kalau pedagang yang bangkrut, paling minimal dia punya badan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk berniaga kembali. Tapi bagaimanakah perilaku kebaikan dari orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karomadin ishtaddat fihi rih. Orang yang belum beriman kepada Allah buat baik, Allah kasih memang di dunia. Kebaikannya dapatnya di dunia. Dia dapat kekayaannya, dia dapat pujiannya. Tapi di mata Allah laksana debu, Masya Allah, yang berterbangan diterpa angin topan beliung. Tidak akan tersisa sedikit pun. A'maluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'an. Bagaimanakah perandaian seorang yang haus dan dahaga di tengah padang pasir yang luas? Dia akan melihat fata morgana. Datang, hilang. Datang, hilang. Datang, hilang. Datang, hilang. Seperti itulah perbuatan baik. Allah tidak akan pernah hitung. Setumpuk pasir yang menghilang. Lalu apa yang Allah ingin buktikan di sini? Saya akan rangkum dia ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah kita masukkan dia ke dalam dia buat baik, salah sangka, Allah nggak hitung. Kalau mukmin baru hitung. Akhirnya apa? Menjadi siksaan nomor 1. Ada Allah rupanya. Allah itu ada rupanya. Ini udah siksaan. Muncul Allah. Seperti matahari kata Rasulullah SAW. Datang membawa rekap. Kita markum amal kita itu ditulis di dalam lembaran yang berserial number. Saya yakin ini lebih dahsyat dari Excel. Barcode-nya dahsyat, live feed-nya pasti ada. Karena apa? Tadi kan kita ngomong kita. Kulitnya
mulutnya berbicara, kupingnya berbicara, matanya berbicara. Lalu bagaimana dengan para kufar? Salah sangka, ada Allah rupanya. Aduh, dalam mau kali ini. Manusia kalau nyesal, apa yang pertama kali mau dibuatnya? Kita maaf kan? Gak ada lagi waktu. Kita kalau salah membuat sesuatu, apa yang kita ingin? Ulangin kan? Gak ada lagi ngulangin. Ada rupanya Allah. Ini nikmat tauhid tadi. Lalu yang kedua apa? Saya akan ambil kata-kata perakna ini kita mudah. Dari surah Nur 39. Sudah salah sangka, apa lagi yang dapat? Waduh, hilang deh semua. Aku kan pernah bangun rumah yatim. Aku kan pernah kasih tetanggaku yang muslim. Aku kan pernah tolong orang. Aku kan pernah ini. Waduh, hilang semua. Cuman hanya perkara syahadat. Ini yang tauhid yang Anda sedang dinikmati. Ada Allah. Kita, engkau memang ada ya Allah. Qul huwallahu ahad. Engkau memang ada ya Allah. Terimalah hambamu yang penuh dosa ini. Bawalah aku ya Allah, matikan aku. Selama engkau ridho maka aku akan ikut. Kan udah itu komitmen kita. Amalmu cuma seperak, enggak apa-apa ya Allah. Aku tahu engkau maha pengampun. Kau cuman kasih kemarin nenek-nenek 2000 perak. Ini kuhitung 2 kali 100 kali 7. Siap ya Allah. Memang udah tahu kita Allah itu ada. Tapi amalnya nggak hilang. Lalu apa yang paling parah? Mampus. Udah salah sangka yang bablas. Ada rupanya Allah itu. Gawat, gak ada hitunganku. Lembaran kosong. Apalagi udahlah hapus lah. Mampus lah. Gawat lah. Apa yang dilanjutkan? Tersiksa dengan sambungan tersiksa yang berepisode. Akhi anak, hanya perkara tauhid, nikmat tauhid. bersyukurlah Anda karena Allah sudah selamatkan kita. Dia beri cahaya yang pertama kali datang kepada nenek moyang kita, dan yang baru datang sekarang alhamdulillah, dan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bukakan hidayah. Habis itu bersyukurlah Anda karena Anda tidak salah sangka, karena Allah itu dan kita tidak kehilangan amal, dan kita tidak memaki diri kita sendiri. Rabbana farji'na na'mal. Gagal paham, salah sangka, gagal paham. Ya Allah, balikkan lagi kami ke bumi untuk berbuat baik. No, kata Allah. Fase hidup kita hanya yang nomor 3 baru nomor 3 dari 10. Masih ada kubur, masih ada mahsyar, masih ada kiamat, masih ada kausar, masih ada siratul mustaqim, masih ada timbangan. Baru nomor 3. 1 alam roh, 2 perut oma, 3 ini kita nih, inilah kita nih, ini kita ada ini. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq bil thoriq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari apa yang kita bahas dalam surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah di mana berbicara perihal moral, berbicara perihal nikmat tauhid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna bi Ramadan, Allahumma ballighna bi Ramadan, wallahu muwaffiq bil thoriq. Mari kita tutup dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah.
Insya Allah nanti kita akan laksanakan sholat gaib, terutama untuk saudara kita dari Ananda Bayu Sembiring. Kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan dengan, karena saya nggak ikut kemarin di almarhum ayah Bangda Iman, Bang Ami, Bang Amoy, Felix Xiao ya, Ustaz Felix Xiao. Insya Allah kita akan salat gaib, nanti akan saya paparkan bagaimana caranya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.